Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang analisis vitamin. Ini merupakan pertemuan ke-6 untuk mata kuliah analisis pangan. Secara umum, analisis vitamin itu bisa kita kelompokkan menjadi 3, yaitu bioassay, yang dimana kita menggunakan manusia ataupun hewan percobaan seperti tikus, monyet gitu ya untuk menganalisis vitamin. Terus yang kedua, microbial assay. Microbial assay ini kita memanfaatkan bakteri, kapang, kamir maupun protozoa yang aktivitasnya atau pertumbuhannya sangat bergantung pada vitamin, sehingga jika vitaminnya semakin banyak di sana, maka pertumbuhan mikroorganismenya meningkat. Jadi kita bisa menghubungkan antara pertumbuhan mikroorganisme dengan kadar vitamin yang ada di suatu sampel. Terus yang ketiga adalah physicochemical assay. Di sini memanfaatkan prinsip-prinsip kimia maupun fisik dan menggunakan instrumen untuk menganalisis kadar atau jumlah vitamin dalam suatu sampel. Nah, kita bisa memilih metode mana yang ingin kita gunakan itu berdasarkan beberapa faktor. Dan ini secara umum sudah dibahas pada pertemuan pertama ya, bagaimana kita bisa memilih suatu metode. Yang perlu kita perhatikan yaitu akurasinya, presisinya, terus juga faktor ekonominya, apakah biaya untuk analisisnya, reagennya gitu ya, terus juga mikroorganismenya sesuai tidak dengan budget kita. Lalu kemudahannya, apakah kita memiliki analis yang sudah terlatih, yang profesional, atau ini untuk mahasiswa tingkat S1 misalnya yang belum berpengalaman. Juga waktu, ada yang membutuhkan waktu lama seperti bioassay yang analisis menggunakan manusia maupun hewan percobaan, itu butuh waktu bisa berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Terus juga tipe dari makanan atau sampel kita. Apakah sampelnya berupa makanan yang kompleks atau sudah berbentuk ekstrak? Itu akan sangat mempengaruhi dari metode yang bisa kita gunakan. Dan juga sifat dari vitamin itu sendiri. Tidak semua vitamin bisa kita analisis dengan memanfaatkan mikroorganisme, dan tidak semua vitamin juga bisa dianalisis dalam satu instrumen atau dengan satu metode ekstraksi. Jadi tergantung dari sifat vitaminnya. Terus yang perlu diperhatikan juga adalah titik-titik kritis ya, di mana vitamin ini ada yang sensitif terhadap cahaya, ada yang sensitif terhadap oksigen, ada yang sensitif terhadap pH, dia lebih stabil di asam, atau sebaliknya dia tidak stabil ketika pH rendah. Dan juga banyak yang vitamin itu sensitif terhadap panas. Nah, kita harus mengenali sifat-sifat dari vitamin ini pada saat kita ingin melakukan analisis. Karena biasanya untuk sebelum kita menganalisis, mengkuantifikasi jumlah dari vitamin, kita perlu juga melakukan ekstraksi. Nah, di proses ekstraksi kadangkala kita membutuhkan pelarut maupun pemanasan. Nah, apakah langkah-langkah itu sudah cocok dengan vitamin yang ingin kita analisis atau belum? Jadi kita jangan sampai menggunakan metode atau kondisi percobaan yang justru merusak vitamin yang ada di sampel kita. Nah, extraction method, sebelum kita berbicara tentang analisis untuk kuantifikasi vitaminnya ya, penting untuk kita ketahui metode-metode ekstraksi dari vitamin itu sendiri. Karena biasanya untuk baik microbial assay maupun yang chemical assay itu kita butuh mengekstrak terlebih dahulu vitaminnya dari bahan pangan. Jadi tidak bisa
seperti biskuit, misalnya biskuitnya langsung dimasukkan ke HPLC, kebaca berapa kadar vitamin B-nya, misalnya tidak bisa seperti itu. Harus diekstrak dulu vitaminnya, ekstrak yang sudah bersih baru bisa kita analisis. Nah, pengecualian untuk extraction ini adalah jika kita ingin menganalisisnya menggunakan manusia maupun hewan percobaan ketika kita memberikan makan kepada objek atau subjek dari penelitian kita. Nah, kalau kita memberikan makanan kepada misalnya tes bioavailabilitas dari suatu vitamin kepada manusia, ya kita tidak perlu melakukan ekstraksi. Nah, prosedur ekstraksi ini sangat spesifik untuk setiap vitaminnya. Jadi, di pembahasan ini tidak memungkinkan jika kita membahas satu-satu bagaimana mengekstraksinya, bagaimana teknik mengekstraksinya. Saya harap jika nanti melakukan analisis memang untuk penelitian, ini dipelajari lebih mendalam lagi. Secara umum ini contohnya, asam askorbat itu diekstraksi dengan cara dingin atau tidak dengan pemanasan karena dia sangat sensitif terhadap panas dan juga oksidasi. Dan asam askorbat atau vitamin C ini dia stabil pada kondisi asam, maka kita melakukan ekstraksinya dengan menggunakan, contohnya adalah asam asetat. Terus B1 dan B2. B1 dan B2 dia relatif stabil pada suhu tinggi. Jadi kita bisa ekstrak dia dengan pemanasan, boiling maupun autoclave di asam dan ditambah dengan suatu perlakuan dengan enzim untuk melepaskan B1 dan B2 dari matriks pangannya. Niacin begitu juga bisa kita panaskan. Jadi tidak masalah melakukan ekstraksi menggunakan autoclave. Terus untuk pangan non-sereal itu di kondisi asam dan untuk produk-produk sereal itu di kondisi basah. Terus untuk vitamin A, E, dan D itu ingat-ingat lagi bahwa ada dua kelompok vitamin berdasarkan kelarutannya, ada yang larut air dan ada yang larut di lemak. Nah, yang A, E, dan D, ADEK gitu ya, itu adalah vitamin-vitamin yang larut lemak. Yang untuk pertemuan kelima sudah dibahas tentang analisis kadar lemak, dan lemak itu diekstrak dengan menggunakan pelarut organik yang bersifat nonpolar. Nah, karena A, D, dan E ini bersifat nonpolar, atau dia bersifat larut lemak, maka dia bisa diekstrak juga dengan menggunakan pelarut-pelarut organik. Bioassay method, tadi yang dengan manusia dan hewan percobaan ya, ini merupakan termasuk dalam studi in vivo dan biasanya digunakan untuk menganalisis atau menguji bioavailability dari suatu vitamin. Bioavailability itu apa? Yaitu tingkat dari kemampuan suatu nutrisi untuk diserap dan digunakan di dalam tubuh. Jadi kalau kita bilang bioavailability atau bioavailabilitasnya tinggi, maka suatu zat nutrisi itu mudah untuk diserap oleh tubuh dan digunakan. Sebaliknya, kalau bioavailability-nya rendah, berarti sulit untuk diserap. Jadi suatu bahan pangan bisa saja misalnya punya jumlah vitamin B9-nya banyak, jumlahnya banyak, tapi bioavailability-nya itu rendah. Artinya walaupun dia banyak, tapi tidak banyak yang terserap gitu. Jadi belum tentu bisa digunakan oleh tubuh. Nah, kita ingin tahu, kita bikin suatu produk, misalnya kita fortifikasi dengan suatu vitamin, kita ingin tahu apakah vitamin yang kita fortifikasi ini punya bioavailability yang
tinggi. Nah, kita ujikan baik itu bisa ke manusia maupun ke hewan percobaan. Kapan kita boleh ujikan ke manusia? Jika produk yang kita ujikan itu sudah terjamin keamanannya. Artinya bahan-bahan yang kita gunakan itu mutunya adalah food grade, bisa dikonsumsi oleh manusia. Terus juga tidak desain percobaan kita tidak mengganggu atau merugikan kesehatan bagi responden kita. Nah, kalau misalnya dua hal ini tidak terpenuhi, maka kita harus menggunakan hewan percobaan. Berikutnya, microbiological assay. Ini kita menggunakan mikroorganisme untuk menganalisis kadar vitamin yang ada di sampel kita. Nah, microbiological assay ini hanya bisa digunakan untuk vitamin-vitamin yang larut di dalam air. Jadi vitamin A, D, E, dan K itu tidak kita analisis dengan menggunakan microbiological assay. Keuntungannya dari metode ini adalah sangat sensitif dan spesifik untuk setiap vitaminnya. Apa bedanya sensitif dan spesifik? Saya harap masih ingat. Kalau sensitif artinya dengan jumlah yang kecil dia bisa mendeteksi. Jadi kalau dibilang metode ini sensitif, artinya kalaupun jumlah vitamin yang ada di bahan pangan itu sedikit, masih bisa kita analisis dan kita kuantifikasi. Nah, kalau spesifik berarti dia spesifik untuk satu jenis bahan tertentu atau satu jenis vitamin tertentu dalam hal analisis vitamin. Jadi walaupun di sana misalnya ada sedikit kontaminan, misalnya vitamin yang lain, itu tidak akan mempengaruhi dari hasil kuantifikasi kita karena dia spesifik mendeteksi satu jenis vitamin saja. Nah, kelemahan dari microbiological assay ini adalah time consuming atau cukup lama prosesnya. Membutuhkan inkubasi bisa lebih dari 1 hari. Jadi bisa berhari-hari sekitar ada yang sampai 72 jam di inkubasinya. Jadi tidak cepat gitu ya prosesnya. Prinsip dari analisis microbiological ini adalah kita menghitung atau menentukan tingkat pertumbuhan mikroorganisme. Nah, pertumbuhan mikroorganisme ini proporsional dengan jumlah vitamin yang diperlukan. Jadi artinya semakin tinggi jumlah vitamin yang ada pada sampel kita, maka pertumbuhan mikroorganismenya juga semakin tinggi. Nah, kalau kita bandingkan pertumbuhan mikroorganisme sampel kita dengan pertumbuhan mikroorganisme yang ada pada standar yang sudah diketahui jumlah atau konsentrasi vitaminnya, maka kita bisa menentukan berapa banyak sih vitamin yang ada di sampel. Ini prinsipnya mirip dengan spektrofotometer, di mana spektrofotometer yang lalu-lalu ya untuk analisis karbohidrat maupun analisis protein. Jadi kita tentukan dulu berapa absorbansi untuk standar. Karena absorbansi standar proporsional, absorbansi itu proporsional dengan konsentrasi proteinnya. Nah, setelah kita tahu, kita buat kurva standarnya, bisa kita tentukan berapa konsentrasi protein sampel. Begitu juga dengan microbiological assay ini untuk vitamin. Pertama-tama kita tentukan pertumbuhan mikroorganisme yang ada pada standar kita. Standar sudah diketahui berapa jumlah vitaminnya. Terus setelah kita mendapatkan kurva standarnya, lalu bisa kita tentukan nanti berapa banyak kadar vitamin yang ada pada sampel kita. Nah, bagaimana cara menentukan pertumbuhan mikroorganisme? Kalau di protein dan karbohidrat kan absorbansi, pakai spektrofotometer. Nah, kalau pertumbuhan mikroorganisme bagaimana cara menentukannya?
bisa dengan beberapa indikator. Yang pertama adalah turbidity atau tingkat kekeruhan. Semakin tinggi pertumbuhan dari suatu mikroorganisme, maka media pertumbuhannya akan semakin keruh. Nah, tingkat kekeruhan ini bisa juga kita tentukan dengan spektrofotometer. Semakin kita bisa pakai absorbansi maupun transmitan. Kalau pakai absorbansi semakin keruh, maka absorbansinya akan semakin tinggi. Selain kekeruhan, bisa juga kita tentukan dengan jumlah asam yang diproduksi. Beberapa mikroorganisme seperti bakteri asam laktat, itu dia memproduksi asam selama masa pertumbuhannya. Nah, semakin tinggi pertumbuhan, maka semakin banyak asam yang diproduksi. Nah, kita bisa menentukan kadar atau jumlah asam yang diproduksi sehingga kita bisa tahu seberapa besar pertumbuhan dari mikroorganisme. Bisa juga gravimetri. Gravimetri artinya kita tentukan berapa berat awal dan berapa berat akhirnya. Terus juga dari respirasi. Nah, mikroorganisme itu dia seperti makhluk hidup yang lain melakukan respirasi, menghasilkan gas-gas buangan gitu ya, atau dia mengkonsumsi misalnya O2. Nah, dari gas yang baik gas yang digunakan maupun gas yang diproduksi atau yang dibuang, itu bisa kita tentukan konsentrasinya dan itu menunjukkan seberapa besar pertumbuhan dari mikroorganisme tersebut. Oke, apa saja vitamin, contoh vitamin yang bisa kita tentukan konsentrasinya dengan menggunakan microbiological assay ini? Yang pertama yaitu niacin. Niacin bisa kita tentukan dengan menggunakan bakteri Lactobacillus plantarum. Pertumbuhan dari Lactobacillus plantarum ini bisa kita tentukan baik dengan turbidity atau kekeruhan maupun asidimetrik atau menentukan jumlah asam yang diproduksi. Nah, di sini kalau kita mau menentukan pertumbuhan berdasarkan turbidity, maka sampel dan standar itu harus clear, bening gitu ya. Kalau sampel dan standarnya itu berwarna atau dia keruh, jadi kalau awalnya sudah keruh, maka kita tidak bisa menentukan tingkat kekeruhan untuk pertumbuhan mikroorganismenya. Kalau kasusnya seperti itu, maka yang kita tentukan adalah melalui metode asidimetrik atau kita tentukan jumlah asam yang diproduksi. Nah, kalau menentukan tingkat kekeruhan tadi bisa pakai spektrofotometer pada panjang gelombang di antara 540 sampai 660 nanometer. Kalau kita menggunakan analisis asimetrik, maka waktu inkubasinya lebih lama. Jadi kalau yang kekeruhan itu kita hanya perlu 18 jam, tapi kalau asidimetrik kita butuh lebih lama untuk supaya asam yang diproduksi lebih banyak sehingga bisa kita deteksi. Itu sekitar 72 jam. Contoh yang kedua yaitu folat. Folat saya harap masih ingat juga dari mata kuliah kimia pangan bahwa folat adalah vitamin B9 yang terdiri atas beberapa senyawa, yaitu salah satunya asam folat dan senyawa-senyawa poligamma-glutamil konjugat lainnya. Jadi ini agak kecil ya gambarnya. Ini adalah struktur kimia dari folat, yaitu terdiri atas pteridin, terus aminobenzoic acid, dan poliglutamat. Nah, poliglutamat ini N-nya bisa lebih dari 1. Jadi dari jumlah poliglutamatnya itu akan menghasilkan tiap individu vitamin B9. Jadi banyak jenisnya tergantung dari jumlah poliglutamatnya.
Nah, semua spesies-spesies dari dari vitamin B9 ini kita sebut sebagai folat, yaitu salah satunya asam folat. Nah, si microbiological assay ini menghitung total dari folat. Jadi dia tidak spesifik, misalnya hanya melihat asam folatnya saja. Nah, nanti kalau mau melihat masing-masing, misalnya yang asam folat, terus poliglutamat yang lain, itu bisa kita gunakan HPLC. Kalau yang microbiological assay, sekali lagi hanya mengkuantifikasi atau menghitung total folat yang ada di bahan pangan tersebut. Nah, di sini kita menggunakan 3 enzymes, artinya kita memanfaatkan atau beri perlakuan dengan 3 jenis enzim, yaitu alfa amilase, protease, dan konjugase. Fungsinya alfa amilase dan protease itu adalah untuk membebaskan si folatnya dari makromolekul yang ada di bahan pangan. Jadi folat ini bisa di dalam bahan pangan dia berikatan dengan makromolekul lainnya, dengan protein kah atau dengan karbohidrat. Maka kita perlu enzim untuk membebaskan folat tersebut dari kompleksnya dengan molekul yang lain. Nah, dalam preparasi sampel kita membutuhkan alfa amilase dan protease. Selanjutnya, konjugase itu digunakan untuk memutus rantai poligamma glutamil folat. Nah, tadi kan sudah disebutkan bahwa gugus glutamatnya ini ada bermacam-macam, ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang panjang, ada yang panjang sekali. Nah, kita perlu untuk memutus dulu si rantai glutamat yang panjang tersebut dengan menggunakan enzim konjugase. Terus mikroorganisme yang kita manfaatkan dalam analisis ini adalah Lactobacillus casei spp rhamnosus. Terus pertumbuhannya dari bakteri ini bisa kita tentukan melalui turbidity atau tingkat kekeruhan dengan spektrofotometer pada panjang gelombang 550 nanometer. Nah, di sini perlu diperhatikan bahwa folat ini sangat sensitif terhadap oksidasi dan degradasi karena photochemical, artinya dia sensitif terhadap cahaya. Nah, berarti selama proses ekstraksi vitamin, selama proses analisis, kita harus usahakan betul-betul dia tidak terpapar oleh cahaya, tidak terpapar oleh oksigen. Oke, itu tadi untuk contoh microbiological assay. Sekarang kita masuk ke chemical method. Nah, contoh yang pertama di chemical method itu vitamin A atau vitamin A. Vitamin A ini yang perlu diperhatikan, dia sensitif terhadap cahaya UV, terus udara, suhu yang tinggi, dan juga air. Nah, jadi selama proses analisisnya, selama proses ekstraksi, itu perlu kita hindari dari hal-hal dari sinar UV, dari udara, dari suhu yang tinggi, dan juga dari air. Nah, vitamin A ini bisa kita analisis dengan menggunakan instrumen yang bernama High Performance Liquid Chromatography atau disingkat sebagai HPLC. Ini gambar dari HPLC ya. Di sini ada pelarutnya atau fase geraknya. Terus di dalam ini ada beberapa tingkat ya. Di situ ada tempat sampel, ada pompa, dan juga ada kolom. Jadi kalau kita lihat di sini diagramnya, prinsip kerjanya, si sampel, ini sampelnya. Nah, sampelnya biasanya bukan ini hanya gambarnya saja ya di dalam suatu
gelas piala, tapi bukan gelas piala. Kalau yang sebenarnya di HPLC itu tabung-tabung kecil, itu dipompa atau dihisap oleh pompa, terus dibawa ke suatu kolom. Nah, di kolom ini tergantung jenis kolomnya apa, si sampel dipisahkan. Misalnya kalau kolomnya berdasarkan polaritas, maka dipisahkan berdasarkan polaritasnya. Kalau dia dipisahkan berdasarkan ukuran molekul misalnya, maka juga jalannya si senyawa yang kita inginkan itu berdasarkan ukuran molekulnya. Misalnya dari yang kecil ke yang besar, maka yang kecil duluan, sedangkan yang besarnya tertahan lebih lama. Nah, dengan pemisahan di kolom ini, terus setiap yang sudah sampai di ujung nanti dideteksi oleh suatu detektor. Nah, detektor mengirimkan sinyal kepada komputer dan komputer menghasilkan suatu grafik atau kromatogram. Nah, di grafik ini sumbu X-nya adalah waktu, time, tadi karena di kolomnya kan dia keluarnya berbeda-beda waktunya tergantung prinsip pemisahannya. Nah, dari berjalannya waktu nanti muncul satu gitu ya, di awal-awal muncul satu jenis senyawa, terus muncul lagi yang lain. Nah, ini tingkat dari luas area di bawah kurva ini, dia menunjukkan seberapa banyak senyawa itu terdapat di larutan sampel kita. Ini contohnya keluaran dari HPLC, yaitu di sini dia menganalisis vitamin A dan vitamin E. Nah, kolom tadi memisahkan antara si vitamin A dan vitamin E. Jadi keluarnya tidak bersamaan. Keluarnya yang keluar pertama di sekitar 1,2 menit ya. Di sini yang keluar pertama adalah vitamin A. Maka muncullah di si detektor mengirimkan sinyal kepada komputer. Maka keluarlah puncak untuk vitamin A. Nanti dekat-dekat ke 2 menit baru keluar yang vitamin E-nya. Nah, luas area dari puncak-puncak ini, dari kromatogram ini, itu proporsional atau menunjukkan jumlah dari vitamin yang kita analisis. Sehingga kita bisa mengkuantifikasi, menghitung berapa banyak si vitamin A-nya, berapa banyak vitamin E-nya. Untuk vitamin E, juga yang perlu diperhatikan seperti vitamin A, dia juga sensitif terhadap oksidasi. Jadi sangat diperhatikan si sampel kita tidak terpapar oleh oksigen ataupun hal-hal lain yang memicu terjadinya oksidasi seperti cahaya ya. Terus, nah ini contoh lain dari kromatogram. Ini yang dia analisis adalah minyak dari bekatul beras. Nah, minyak dari bekatul beras ini banyak mengandung vitamin E, dan vitamin E sendiri itu berbagai macam jenisnya. Ada yang alfa tokoferol, ada alfa tokotrienol, beta tokoferol, gamma tokoferol, dan seterusnya. Nah, masing-masing tokoferol dan tokotrienol ini kalau kita injeksikan ke HPLC, masuk ke kolomnya, keluarnya tidak bersamaan, keluarnya bertahap. Nah, seperti yang di sini yang keluar pertama adalah alfa tokoferol. Keluarlah grafik atau kromatogram untuk alfa tokoferol. Terus yang kedua yang keluar adalah alfa tokotrienol. Berikutnya beta tokoferol, gamma tokoferol, dan seterusnya. Nah, terlihat di sini bahwa yang konsentrasinya banyak itu adalah dua ini ya, yang terbanyak alfa tokoferol dengan gamma tokotrienol, karena dia yang paling tinggi kromatogramnya dan juga
Kalau kita lihat luas area di bawah kurva, 2 inilah yang mayoritasnya atau yang paling tinggi konsentrasinya. Nah, kalau kita bandingkan nanti dengan standar kita ketahui berapa konsentrasinya, jadi nanti kita hitung berapa luas area untuk kurva standar. Nah, yang dari standar ini bisa kita tentukan berapa jumlah vitamin yang ada di sampel. Berikutnya, yaitu vitamin C. Nah, kalau tadi vitamin A sama vitamin E kita analisis menggunakan HPLC. Vitamin B juga bisa kita analisis dengan HPLC seperti tadi folat ya. Nah, untuk vitamin C di sini yang kita bahas atau saya berikan contoh, ini menggunakan metode titrasi atau dikenal dengan nama ini 2,6-dichloroindophenol titrimetric method. Pertama, sebelum kita lakukan analisis, perlu diperhatikan bahwa vitamin C ini sensitif terhadap oksidasi, dan oksidasi vitamin C itu diperparah atau lebih terjadi dengan lebih cepat ketika pH-nya tinggi dan terdapat di dalam sistem tersebut atau di dalam larutan atau sampel kita jika ada ion ferik dan ion cuprik. Jadi perlu kita perhatikan dalam mengekstrak vitamin C dari bahan pangan kita dan juga selama analisis kita menjaga pH-nya rendah. Dan untuk menghilangkan ion-ion pengganggu ini kita bisa tambahkan agen pengelat atau chelating agent. Agen pengelat ini bisa mengikat dari ion ferik maupun ion cuprik, contohnya adalah EDTA atau ethylene diamine tetraacetic acid. Prinsip dari metode titrimetrik ini yaitu si L-ascorbic acid atau vitamin C ini kita oksidasi dia menjadi L-dehydroascorbic acid dengan menggunakan senyawa dichloroindophenol. Makanya di dalam nama metodenya disebutkan 2,6-dichloroindophenol. Jadi 2,6-dichloroindophenol kita campur di dalam ekstrak vitamin C kita sehingga L-ascorbic acid dia berubah atau teroksidasi menjadi L-dehydroascorbic acid. Nah, kalau semua dichloroindophenol telah mengubah L-ascorbic acid. Nah, ketika kita tambahkan lagi dichloroindophenol, kan sudah tidak ada lagi tuh vitamin C yang bisa dia oksidasi. Maka larutan kita akan berubah warna atau muncul warna rose pink. Jadi warna pink bunga mawar yang pinknya itu muda sekali. Jadi kalau nanti di akhir ketika sudah tidak ada lagi asam askorbat yang bisa bereaksi dengan dichloroindophenol dan kita masih tambahkan setetes dichloroindophenol akan muncullah warna rose pink ini. Nah, akhir dari reaksi itu bisa kita katakan valid atau sudah cukup kita lakukan titrasinya jika warna rose pink ini setidaknya bertahan 5 detik. Jadi bisa pas kita titrasi gitu kan, satu tetes, terus muncul warna rose pink, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau dalam 5 detik itu si warnanya masih bertahan, oh berarti ini sudah selesai titrasinya. Nah, kita catat nanti berapa banyak sih si 2,6-dichloroindophenol yang sudah kita tambahkan ke dalam larutan atau sampel kita. Nah, ini perlu diperhatikan bahwa jika sampel kita berwarna, misalnya sampel kita warnanya merah atau coklat gitu ya, sehingga tidak mungkin kita bisa melihat warna rose pink ini dengan mata telanjang gitu ya, karena
sampel kita saja memang warnanya sudah kemerah-merahan, tidak akan mungkin merah muda bisa terdeteksi. Nah, kalau kasusnya seperti itu, maka kita perlu menentukan titik akhir dari titrasi dengan menggunakan spektrofotometer pada panjang gelombang 545 nanometer. Nah, ini saya lampirkan prosedurnya untuk analisis 2,6-dichloroindophenol titration karena ini termasuk dari prosedur analisis yang sering digunakan jika kita ingin mengetahui kadar dari vitamin C dalam bahan pangan. Nah, di sini juga kita membutuhkan standar. Jadi nanti dalam perhitungannya kita ingin tahu 1 mili 2,6-dichloroindophenol itu setara dengan berapa miligram asam askorbat. Nah, untuk mengetahuinya kita harus punya standar. Jadi kita titrasi sampel kita dengan 2,6-dichloroindophenol, kita titrasi juga standar yang sudah kita ketahui konsentrasinya. Sehingga kita bisa tahu nanti 1 ml di 2,6-dichloroindophenol itu ekuivalennya dengan berapa miligram asam askorbat. Nah, setelah kita melakukan titrasi baik untuk sampel maupun untuk standar, maka kita bisa melakukan perhitungan untuk menentukan berapa banyak asam askorbat yang ada di dalam sampel. Ini rumusnya. Di sini terlihat ada X kurang B. X itu adalah rata-rata mililiter atau rata-rata volume dari titrasi untuk sampel kita, test solution titration. Kalau B itu rata-rata volume titrasi untuk blanko. Blanko hanya ada semua larutan yang kita gunakan tapi tidak mengandung sampel maupun standar. Terus F dikali F per E. F itu adalah miligram ascorbic acid equivalent to 1 ml indophenol standard solution. Nah, jadi inilah gunanya tadi standar. F itu adalah miligram asam askorbat ekivalen terhadap 1 ml indophenol. Jadi, pada saat kita mentitrasi standarnya, misalnya standarnya 1 ml indophenol itu mentitrasi standar sejumlah misalnya 2 mg misalnya, berarti F-nya adalah 2 mg. Itu pentingnya kita punya standar. Terus F bagi E itu adalah berat sampel atau volume sampel, tergantung. Kalau sampelnya berbentuk padatan, maka dia berat. Kalau sampelnya berbentuk cairan, maka yang kita hitung adalah volumenya. Terus V sama dengan adalah volume dari initial test solution. Jadi berapa mililiter sih sampel yang kita gunakan untuk kita titrasi. Terus Y itu adalah V itu adalah volume dari sampel yang kita persiapkan, dan Y itu adalah volume dari sampel yang dititrasi. Jadi biasanya kan atau V per Y ini sama juga dengan faktor pengenceran. Kadangkala sampel kita itu perlu kita encerkan karena konsentrasi vitamin C-nya terlalu tinggi, sehingga tidak memungkinkan untuk langsung dianalisis, perlu kita encerkan terlebih dahulu. Lalu untuk vitamin B1 atau tiamin, itu nama metodenya atau prosedurnya adalah thiochrome fluorometric procedure. Prinsipnya adalah kita mendeteksi vitamin B1 dengan fluorescence. Jadi dengan sinar
fluorescence. Nah, tapi yang dianalisis itu tidak benar-benar tiaminnya, tapi bentuk teroksidasi dari tiamin. Jadi tiamin dioksidasi menjadi tiokrom. Nah, tiokrom ini bisa kita analisis fluorescensnya. Dan konsentrasinya bisa ditentukan dengan membandingkan dengan standard solution atau dari tiamin standar yang sudah diketahui konsentrasinya. Nah, di sini perhatikan bahwa berulang-ulang kali banyak sekali analisis yang membutuhkan standar. Jadi jangan lupa, karena sering mahasiswa itu menganalisis sesuatu yang dianalisis sampelnya saja, standarnya kelupaan. Nanti di akhir ketika dia ingin menghitung, dia baru ingat kenapa kok tidak bisa dihitung gitu. Terus bingungnya terakhir karena standarnya tidak dianalisis. Padahal standar itu mesti dianalisis berbarengan dengan sampelnya. Kalau sudah dilakukan analisis sampel, dibiarkan berminggu-minggu misalnya ya, baru dicoba dihitung, ternyata baru ketahuan tidak ada standar, nah ini harus diulang bersama dengan sampelnya lagi gitu. Jadi perhatikan bahwa dalam perhitungannya kita membutuhkan standar. Nah, critical point atau hal yang perlu diperhatikan di sini adalah tiokrom ini sensitif terhadap cahaya. Jadi perlu kita ketahui atau kita atur sehingga ruangan kita itu tidak, atau sampelnya tidak terpapar oleh cahaya. Terus tiamin, bukan tiokromnya ya, tiaminnya itu juga sensitif terhadap panas, terutama jika dia dalam kondisi basah. Nah, jadi usahakan si sampel kita tidak terpapar oleh panas. Riboflavin prinsipnya mirip tadi dengan yang sebelumnya, itu menggunakan fluorometrik juga. Tapi di sini tidak perlu kita oksidasi. Jadi yang langsung kita analisis itu adalah riboflavinnya. Yang perlu diperhatikan di sini adalah si riboflavin ini sensitif terhadap UV radiation. Jadi usahakan sekali sampelnya tidak terpapar sinar UV. Dari mana datangnya sinar UV? Saya dibilang, oh tidak ada kok sinar UV di laboratorium saya. Perhatikan lagi kalau misalnya ada jendela yang transparan gitu ya. Dari sinar matahari bisa ada sinar UV yang masuk gitu. Jadi UV radiation tidak hanya dari lampu UV saja, tapi sinar matahari itu memancarkan radiasi UV. Terus juga yang perlu diperhatikan adalah riboflavin itu meskipun dikelompokkan sebagai vitamin yang larut air, tapi dia tidak bukan yang sangat mudah larut dalam air gitu. Jadi kalau dilarutkan tidak seperti vitamin yang lain yang langsung larut kayak vitamin C yang langsung larut. Tapi ini butuh waktu agak lama dan pencampuran yang lebih lebih kuat sehingga dia larut dalam air. Jadi pastikan ketika kita ingin menganalisis riboflavin baik standar maupun sampelnya itu benar-benar sudah terlarut di dalam air ataupun larutan yang kita gunakan. Demikian untuk analisis vitamin. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan melalui WhatsApp group ya. Dan ini sumber yang saya gunakan untuk membuat isi dari materi kuliah kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.